Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku kekasih Kristus. Puji Tuhan, kita telah dipertemukan di dalam ibadah Paskah pada sore ini. Kita akan mengawali ibadah ini dengan kita mengambil saat teduh. Mari kita duduk diam, kita mau mengarahkan hati, pikiran, sikap, dan hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara Saron. Terima kasih kepada Paduan Suara Saron.
atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji syukur Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita bisa bersama-sama di tempat ini. Ada 3 hal minimal yang dapat menghantarkan kita tiba ke tempat ini. Yang pertama, great time, waktu yang baik yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita diberikan tubuh yang sehat, kita diberikan kekuatan dan hati yang rindu untuk datang ke tempat ini. Dan yang kedua, great moment, di mana kita bersama-sama di momen kesempatan ini, kita beribadah di dalam perayaan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi kita hidup yang kekal dan pengharapan yang pasti. Dan yang ketiga, great people. Kita ada orang-orang yang luar biasa, tetapi semua itu Tuhanlah yang membuat kita luar biasa. Tuhan berkata bahwa kita adalah umat milik kepunyaannya, kita umat pilihannya, kita adalah biji mata Allah. Kita dijaga, kita dilindungi, kita disertai. Tetapi pertanyaannya, siapa kita? Kita diciptakan dari debu tanah, dan kekuatannya seperti ulat cacing yang menjijikkan, yang lemah. Tetapi itulah kebaikan Tuhan. Apakah kita layak menerima? Jawabannya tidak. Karena tidak layak itulah kasih karunia Allah dinyatakan kepada setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku kekasih Kristus, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saya mengajak kita bersatu di dalam kegembiraan karena Tuhan kita. Kita mau bersukacita untuk memuji Dia, dan kita mau menaikkan syukur kita atas kasih-Nya yang tak berkesudahan, dan kebaikannya yang tiada tara, dan anugerah-Nya yang melimpah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita akan memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Bagimu pujian. Datang padamu, datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku.
Mari saudara-saudara kita memulai ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Perbuatan ajaib, perbuatan yang agung telah Tuhan nyatakan. Firman menjadi manusia dan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan datang ke dunia, Dia bukan hanya menunjukkan kemahakuasaannya, menunjukkan mujizatnya dan pengajarannya, tetapi Tuhan kita merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan Dia menyerahkan nyawanya, mati tergantung di atas kayu salib, dan mati dikuburkan. Saat ini adalah karya terbesar Tuhan kita. Jadi iman percaya kita tidak sia-sia. Tuhan kita mati, tetapi Dia bangkit. Kita memiliki Allah Tuhan yang hidup. Untuk itu patut kita syukuri dan kita bersuka cita, dan kita mau beri hormat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena memang Dia layak, sebab Kau besar. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang mengakui setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Firman Tuhan mengingatkan kita, terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, mengatakan demikian, sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini menawarkan kenikmatan, menggoda kita dengan mata kita. Dia menarik kita karena dia tahu itu kesukaan kita, kelemahan daging kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku kekasih Kristus, mari kita mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita jatuh di berbagai macam dosa. Kalau saat ini kita datang di dalam keberhasilan, tidak ada masalah, syukurilah itu. Dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kita diberi kuasa untuk menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Dan kalau pada saat ini kita datang di dalam segala permasalahan di dalam kehidupan kita, berharaplah dan datanglah kepada Tuhan. Ada ucapan syukur. Sehingga tadi firman Tuhan tadi berkata, keangkuhan hidup tidak ada di dalam hidup kita karena kita senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, karya terbesar.
surga. Ketika kami merenungkan kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Seringkali kami menangis sendiri karena begitu banyak kami gagal menyenangkan hati Tuhan. Banyak kali kesalahan demi kesalahan kami perbuat. Bukan hanya menyakiti manusia, tetapi sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Tuhan tolong supaya kami dapat memakai mata kami untuk kemuliaan Tuhan. Memakai telinga kami untuk kemuliaan Tuhan. Memakai seluruh hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersaut-sautan parafrase terambil dari Filipi pasal 3 ayat 2 dan pasal 3 ayat 7 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Berhati-hatilah terhadap para penyesat dan bermegahlah di dalam Kristus Yesus. Dan jangan menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Kiranya apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi kami, sekarang kami anggap rugi karena Kristus. Biarlah segala sesuatu kita anggap rugi, oleh karena betapa mulianya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya memperoleh Kristus adalah keuntungan bagi kita. Kami mau berada di dalam Dia, bukan karena kebenaran kami sendiri, melainkan hanya karena kepercayaan pada Kristus. Dan yang Allah anugerahkan, yaitu kepercayaan pada Kristus. Bersama-sama. Ya Allah yang adil dan penuh kasih, yang kami kehendaki ialah mengenal-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu. Kami mau masuk ke dalam persekutuan penderitaan-Mu, di mana kami menjadi serupa dengan-Mu. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian syukur kita dengan menaikkan pujian Dia Sungguh Baik, medley Lebih Dari Pemenang. Kita bersukacita karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Tunjukkan sukacita kita pada saat ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan adalah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan adalah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan adalah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan,
kita menang atas tipu muslihat iblis. Dan kita kuat menanggung segala perkara. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah ada di pihak kita. Lebih daripada menang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu jemaat, dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dan mohon Allah Roh Kudus membimbing kita sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita mendengar dengan mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah kita juga diberikan hati seorang hamba mendengar firman Tuhan, mau menaati dan menjalankan setiap firman-Nya. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Emeritus Gosyuli. Kita akan naikkan pujian, berikanku hati seperti hatimu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, Berikanku mata seperti matamu, menunggu ayat di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan
Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian ini bukan hanya menjadi satu nyanyian belaka, tapi sungguh-sungguh tertanam di hati kami sehingga kami bisa menjadi Allah Tuhan dimanapun kami berada, menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari Paskah ini. Biarlah di hari Paskah ini sungguh-sungguh kami semakin melihat kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kami yang luar biasa, dan mampukan kami untuk melakukan rencana-Mu dalam hidup kami sehingga nama-Mu dimuliakan dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita akan melanjutkan tema kita kemarin tentang kerendahan hatinya mengubahkanku. Hari ini kita akan melanjutkan dengan kerendahan hatinya memenangkanku. Kita baca firman Tuhan dari Roma 6 ayat 9 dan 10. Roma 6 ayat 9 dan 10. Ya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saya lanjut 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu lagu tahun 70-an. Suara saya jelek tapi saya mau nyanyi. I just call to say I love you. Coba saya mau tanya anak-anak muda, tahu nggak lagu ini? Nggak tahu ya. Karena ini memang lagu jadul pisan. Waktu saya masih belum remaja loh, masih kanak-kanak itu. Dinyanyikan oleh Stevie Wonder. Ini seorang penyanyi pada zaman itu benar-benar penyanyi yang sangat booming, sangat dilulukan oleh penggemarnya begitu ya. Saudara-saudara, lagu ini betul-betul sampai mendapat puncak tertinggi ceritanya dalam tangga lagu. Tetapi saudara-saudara, pada waktu dia terkenal itu, beberapa waktu kemudian tiba-tiba dia makin surut dan hilang. Enggak dikenal lagi. Jadi tahun 70-an sampai tahun 85 sampai 90, tiba-tiba dia muncul lagi. Jadi kira-kira antara 10 sampai 15 tahun, tiba-tiba itu Stevie Wonder muncul lagi. Nah, saudara, usia yang lahir tahun 90 pasti pernah tahu itu Stevie Wonder. Pernah tahu nggak? Nggak tahu juga. Nah, pada waktu dia muncul, dia membuat satu lagu judulnya Times to Love. Artinya waktu untuk kasih. Dan di salah satu lagunya dengan jujur dia cerita tentang hidupnya. Katanya dulu dia mengalami satu kemegahan, kejayaan gitu ya. Tiba-tiba banyak sekali penyanyi-penyanyi baru datang. Akhirnya dia pamornya surut begitu ya. Dia bilang, saya kehilangan panggung, saya kehilangan tepuk tangan, saya kehilangan sorot lampu, saya kehilangan panggung yang begitu banyak orang bersorak dan berterkagum-kagum melihat saya, katanya. Pada waktu dia mengalami itu, saudara-saudara, dia depresi. Nah, saudara-saudara, biasanya seorang penyanyi ya saudara, kalau sudah kehilangan pamor, itu kehilangan sorot lampu, kehilangan tepuk tangan, dia biasanya itu depresi. Maka banyak tuh artis-artis Korea yang bunuh diri ya saudara, bukan karena nggak kaya saudara-saudara, karena stres, udah nggak ada yang lihat, begitulah kira-kira. Nah, Stevie Wonder pun demikian, dia mengalami depresi yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, dia memberikan kesaksian nih, setelah 15 tahun dia hilang, dia memberi kesaksian bahwa pada waktu masa-masa 15 tahun dalam pergumulan rasa depresi yang berat itu, karena udah nggak dilihat orang, nggak dipandang orang begitu, dia mau lari ke obat-obatan, bahkan dia pernah mau bunuh diri saudara-saudara. Tapi dia katakan syukur kepada Tuhan karena
saya memiliki Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Saya memiliki Tuhan Yesus yang bangkit dan menang untuk saya. Dan saya pun dimenangkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, pada waktu dia mau makan obat itu ya, obat-obat keras gitu, minum-minuman keras, dia ingat Tuhan. Dia nggak jadi. Setiap kali dia mau bunuh diri, dia ingat Tuhan dan dia nggak jadi. Nah saudara-saudara, itulah pemenang. Ada proses yang sangat panjang untuk menjadi pemenang. Enggak gampang saudara-saudara. Pada waktu kita mengalami pergumulan seringkali kita lupa Tuhan. Betul enggak? Ya saudara-saudara. Pada waktu kita bergelimangan harta benda dan kesuksesan. Kita kadang-kadang juga lupa Tuhan. Di mana Tuhan? Banyak kali kita lupa Tuhan. Apakah pada waktu air mata bercucuran ataukah ada emas yang sedang kita pegang. Jadi bukan persoalan apakah pergumulan itu datang, tapi di mana kita menempatkan diri. Sore hari ini saudara-saudara, saya sekalian mengucapkan selamat Paskah. Paskah adalah hari kemenangan kita. Tuhan menang, dia mengalahkan maut, dia telah memenangkan kita dari kuasa maut. Yesus telah memberikan contoh dengan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Tadi malam sudah kita renungkan bersama. Dan ayat 9 dikatakan, karena ketaatan Yesus kepada Bapaknya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena Yesus taat sampai mati, dia merendahkan dirinya. Seharusnya dia hidup yang setara dengan Allah, tetapi dia lepaskan kesetaraan itu. Dia lepaskan hak itu. Dan dikatakan, karena ketaatan Yesus itu, maka Bapaknya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Didahului dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Melepaskan kedudukannya sebagai Allah. Serta mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekali lagi merayakan kebangkitan Kristus. Suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman Tuhan yang harus kita mengerti pada sore hari ini. Sebab misi Yesus datang ke dunia bukan hanya tinggal di dunia untuk lahir dan kemudian mati. Tetapi dia punya misi menyelamatkan kita dan melayani. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati. Tetapi dia juga bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa dia telah mengalahkan dosa. Dia telah mengalahkan maut atau kematiannya sebagai anak yang sulung supaya kita yang percaya memiliki kehidupan yang berkemenangan. Saudara-saudara, saya mau ambil dua saja dimensi kemenangan karena kebangkitan Kristus ini. Yang pertama, bahwa karena Kristus telah bangkit, Tuhan dengan kerendahan dirinya itu, dengan merendahkan dirinya itu memenangkan kita. Memenangkan dari apa? Dari maut. Saudara-saudara, di ayat 9 tadi dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, dia sudah disalibkan bersama dengan Tuhan. Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, maut tidak berkuasa lagi atasnya. Demikian pun kita. Nah saudara-saudara, ada satu perumpamaan dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Oh terima kasih nih, ada angin, enak sekali. Terima kasih. Ini orang Bandung, sorry. Sudah ada AC tapi masih kepanasan. Terima kasih. Ada perumpamaan di Lukas 16 ayat 19 dan 31. Itu tentang dua orang yang mati barengan. Yang meninggal barengan. Yaitu Lazarus dan orang kaya. Lazarus diceritakan itu hidupnya miskin banget, miskin pisan katanya. Sedangkan orang kaya itu hidup berfoya-foya. Nah kemudian dia mati dua-dua barengan. Pada waktu mati Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya itu masuk ke dalam perapian neraka. Ibu bapak, jangan pikir bahwa orang kaya itu berarti neraka.
orang miskin berarti surga, bukan. Tapi ini diceritakan tentang Lazarus percaya kepada Tuhan, maka dia ada berada di pangkuan Abraham. Kebetulan dia miskin, jadi dia percaya tapi miskin, begitu. Ini orang kaya raya tapi nggak percaya, maka dia masuk ke dalam perapian, itu ceritanya ya saudara. Jangan takut jadi orang kaya, ya saudara. Orang kaya boleh dong jadi orang kaya, maka harus berjuang, begitu ya. Anak muda jangan bikin, oh kalau gitu mah kita nggak usah berjuang, kan yang penting memiskin ada di pangkuan Bapak. Oh salah banget, gitu ya saudara. Nah ini ceritanya saudara-saudara, itu siapa? Si orang kaya bilang, aduh Bapak Abraham tolong kasih tahu tuh Lazarus, tolong celupkan katanya jarinya nih ke mulutnya nih, aus pisan. Dia ini sekarang menderita kepanasan, kesakitan di perapian, katanya gitu ya. Dasar orang kaya kan nyuruh-nyuruh begini dia, gitu ya. Tapi Abraham bilang, oh nggak bisa, antara neraka dan sorga itu nggak bisa bersatu, katanya. Kemudian dia bilang, oh kalau gitu kasih tahu saudara-saudara saya. Dia bilang, oh jangan, nggak bisa, karena udah ada nabi-nabi di sana yang ngasih tahu. Makanya saudara-saudara, ini firman Tuhan ya. Kita punya firman Tuhan, sampai kita masuk ke perapian rugi pisan. Ya saudara-saudara. Jadi bukan cuma dipakai dilihat, saya orang Kristen bawa Alkitab. Kalau sampai di situ rugi pisannya. Jadi saya mau lanjutkan ceritanya. Ini perumpamaan dua orang ini adalah menegaskan bahwa ada kehidupan di balik kematian. Sekali lagi, perumpamaan ini menegaskan bahwa di balik kematian itu masih ada kehidupan. Bukan sampai di situ, selesai. Makanya banyak orang bunuh diri, kenapa? Karena aduh saya udah capek pisan hidup ini. Penuh dengan masalah, tekanan. Wah mendingan udahlah bunuh diri, enak selesai. Katanya gitu ya saudara-saudara. Kenapa? Karena kemungkinan besar mereka hanya tahu bahwa kalau sudah mati selesailah. Dia nggak tahu bahwa di balik kematian itu masih ada kehidupan. Kalau orang tahu bahwa di balik kematian itu masih ada kehidupan, pasti berjaga-jaga pada waktu ada di dunia. Satu contoh saudara-saudara, mama saya itu agamanya sangat keras begitu ya. Dia pegang betul-betul pengajarannya itu. Sampai saya jadi Kristen diusir dari rumah begitu. Sampai saya menikah pun mama nggak datang karena itu menikah sama orang Kristen katanya gitu ya. Jadi saya dibuang betul-betul. Tapi setelah saya punya anak terus saya datang, akhirnya mama bisa nerima. Tapi kalau kami ngomong tentang Yesus pasti dia bilang, pulang loh begitu. Orang Tangerang kan ngomongnya gitu, pulang loh katanya. Jadi kita susah sekali mau untuk menginjili, itu susah banget. Kalau tentang Yesus saja disebut pasti dia langsung pulang loh, matanya melotot saudara-saudara. Tapi satu kali mama saya sakit, selama 3 minggu itu dia diinfus, disonde, nanti pulang dia bisa pulang, dia dilepas lagi sondenya, bisa jalan lagi begitu sampai 3 minggu. Minggu terakhir dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar nih mama udah gak ketolong nih katanya. Jadi akhirnya almarhum suami saya, si menantu tuh yang katanya si menantu kurang ajar ngomongin tentang Yesus aja begitu ya, datang nih almarhum suami saya. Waktu datang di rumah sakit, dia memberanikan diri, dia bilang gini, mama mau tanya maaf ya, ini mah seandainya nih mama nih katanya, kalau sakit terus enggak tertolong, meninggal dunia, mama mau kemana? Apa jawaban mama saya? Ya udah meninggal mah, ya udah mau dipikirin apa lagi, namanya juga udah meninggal katanya. Saudara-saudara, mama saya pun rupanya, kenapa dia bersikeras dan tidak mau mendengar tentang Yesus? Karena dia udah punya agama kan. Dan setelah meninggal ya udah selesai. Dia nggak pikir bahwa ada dunia, kehidupan di balik kematian. Kemudian almarhum suami saya cerita tentang neraka dan sorga seperti ke sekolah minggu. Dia ceritakan tentang sorga yang begitu indah,
penuh dengan kesukaan, nggak ada susah, selalu bahagia, nggak pernah sakit, begitu kira-kira. Dan dia ceritakan juga tuh tentang neraka. Waktu tentang neraka, nih mama ya, kalau misalnya mama masuk neraka nih, mama mati katanya. Terus tuh dibakar terus tuh. Tapi tubuh mama nggak habis-habis. Mama berteriak-teriak, tolong, tolong. Tapi nggak habis-habis, terus kebakar. Bukan 1 hari, terus saat abadi bertahun-tahun nggak mati-mati. Terus berteriak, udah kehausan, kepanasan, nangis pun tetap nggak berubah. Kemudian mama saya bilang, masa iya ada neraka dan surga? Padahal dia tahu juga di agama lain juga ada nirwana gitu ya. Masa iya sih sampai kayak gitu? Iya, ada. Terus almarhum suami saya tanya, mama ini seandainya ya Ma ya, mama mati, mama meninggal. Jadi mama mau masuk neraka apa mau masuk surga? Mama saya jawab, ya kalau orang benar pasti yang mau masuk surga tuh katanya. Dan akhirnya singkat cerita, mama saya bertobat. Pada malam hari ada guru agamanya datang bersama dengan umatnya berdoa. Tiba-tiba dia bilang, maaf, dia sebut nama gurunya ya, saya sudah jadi orang Kristen tadi jam 9 pagi, jadi jangan didoain lagi katanya. Saya nanti kalau mati pasti masuk surga. Kalau boleh Bante, mendingan percaya Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, itu cici saya masih muda waktu itu. Jadi dia bilang, mama jangan begitu. Biar kan Bante udah datang dengan umatnya, ayo doa. Waktu doa, mama saya bilang, oh Tuhan Yesus tolong. Supaya mereka jangan masuk neraka, Tuhan Yesus tolong. Katanya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam waktu yang sangat sempit, hanya seminggu dia dipanggil Tuhan. Tapi di situ dia bisa menjadi pemberita Injil. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita yang sudah puluhan tahun? Bukan berarti mama saya hebat, tidak. Tapi bagaimana caranya? Dia nggak pernah tahu. Karena dia baca Alkitab pun belum. Karena sakit semakin hari semakin turun begitu. Tapi bagaimana dia punya kesempatan yang indah. Dia bisa menceritakan tentang Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya saudara-saudara, yang pertama, Tuhan yang bangkit itu memenangkan kita. Yaitu kemenangan dari kuasa maut. Yang kedua, kerendahan hatinya memenangkan kita. Memenangkan dari mana? Memenangkan dari kuasa dosa. Ayat 15, 1 Korintus 15 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus menunjukkan Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, maut dan iblis. Kita perlu menanggapi secara serius, bukan sekedar menganggukkan kepala. Ya, saya percaya, ya saya menang gitu ya saudara. Kemenangan Kristus di atas kayu salib dan dibuktikan dengan kebangkitannya memberi kuasa kepada kita untuk menjadi pemenang atas dosa. Ya saudara, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Bapa. Jadi kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita dan kebangkitannya membuktikan dia telah mengalahkan dosa. Nah, kemenangan itu harus ada dalam hidup kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kemenangan atas dosa itu harus ada dalam hidup kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kalau kita KTP Kristen, KTP Kristen, tapi kita masih sama dengan hidup lama kita. Dulu suka mencuri, sekarang mencuri juga. Dulu suka marah, mukul orang, sekarang sama marah dan mukul orang. Dulu suka korupsi, sekarang juga masih tetap korupsi. Saudara-saudara, itu artinya kita belum dimenangkan oleh Tuhan. Kita merayakan Paskah hanya karena Kristen KTP. Rugi banget ya saudara-saudara. Jadi saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita dimenangkan dari dosa, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa.
dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, menanggalkan manusia lama kita. Yang dulu itu, yang hidupnya, pikirannya, perasaan kita. Apapun kita lakukan, saya yang pikiran saya sendiri, perasaan saya sendiri. Nggak mau tahu urusan orang, begitu ya. Tapi sekarang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita menjadi manusia baru. Pola pikir kita, pola pikir Kristus yang merendahkan diri menjadi sama dengan manusia dan memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan yang kedua, kerelaan dibaharui oleh Roh dalam pikiran serta perasaan kita, mengenakan manusia baru menurut kehendak Kristus, mengenakan manusia baru, saudara-saudara. Tahun 1985 saya bertobat. Tadinya saya orang bukan Kristen kan, non Kristen. Tahun 85 saya bertobat. Pada waktu bertobat itu setiap kali minggu mendengar khotbah menceritakan tentang kamu harus meninggalkan dosa. Ya saudara-saudara, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, harus meninggalkan dosa. Enggak boleh berkanjang lagi dalam dosa, katanya. Dan itu juga saya katakan, jangan lagi kita berkanjang dalam dosa. Karena kita sudah dimenangkan atas kuasa dosa. Saudara, pada waktu dengar itu, saya bertekad, Tuhan, saya mau jadi anak Tuhan yang tidak lagi dikuasai dosa. Saya punya tekad gak mau korupsi lagi. Selama 4 tahun setengah nih, 4 tahun setengah saya kerja di satu perusahaan garment, itu ada perusahaan denim dan jaket dari denim begitu ya saudara-saudara. Nah itu diekspor ke luar negeri. Itu perusahaan sangat besar. Saya bagian payroll. Saya juga gak tahu kenapa SMA, tapi saya bagian gaji buat ratusan orang, 500-600 orang lebih saudara-saudara. Nah selama 4 tahun setengah saudara, saya korupsi. Kalau ada karyawan yang berhenti, itu nama enggak saya coret, nama enggak saya buang. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, nikmat pisan. Sampai gaji saya berlipat-lipat saudara-saudara. 4 tahun setengah saya bisa merenovasi rumah, membeli alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Tapi ketika Bapak Pendeta mengatakan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kebangkitan Kristus memenangkan kita, maka kamu harus lepas dari kuasa dosa itu. Jangan lagi berbuat dosa. Saudara-saudara, mulai hari itu saya tidak lagi korupsi. Saya buang itu nama-nama yang biasa menjadi alat saya untuk korupsi. Ceritanya selesai. Saya bangga pisan, Tuhan, saya sekarang udah gak ada dosa. Tapi saudara-saudara, setahun kemudian saya mau dibaptis ceritanya. Nah kalau mau dibaptis itu ada briefing. Orang-orang yang dibaptis itu dikumpulin ya, di briefing nih sama Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang gini, saudara-saudara, minggu depan kita akan baptisan. Kalian akan menerima baptisan, tapi syaratnya 1, bereskan dulu semua kesalahan dan dosa yang kalian perbuat. Apakah sekarang ataukah dulu, katanya. Saudara pulang, saya ringan, Tuhan, saya mah sekarang udah enggak korupsi. Saya mah sekarang udah jadi anak Tuhan atau enggak berkanjang lagi dalam dosa saya. Tapi saudara, malam hari waktu mau tidur, tiba-tiba saya enggak bisa tidur. Hati nurani saya seperti digocoh oleh Roh Kudus. Saya teringat 4 tahun setengah bagaimana saya korupsi. Saya enggak bisa tidur. Saya bilang, aduh Tuhan, tapi saya enggak berani ngomong sama bos saya. Aduh Tuhan, malu pisan. Pokoknya saya enggak mau ngaku. Tapi saya enggak bisa tidur saudara. Semalam-malaman saya bilang, aduh Tuhan,
Ini aja Tuhan ampuni saya. Yang penting kamu tahu, engkau tahu Tuhan, saya udah minta ampun dan saya nggak akan melakukan lagi. Sampai pagi saya nggak bisa tidur. Akhirnya pagi-pagi saya menghadap bos saya. Itu benar-benar antara nekat dan takut jadi satu. Saya bilang, kok saya mau ngaku dosa. Itu bos saya masih muda, jadi bedanya 10 tahun dengan saya mungkin. Dia bilang, kamu salah apa? Gini kok, setahun yang lalu saya percaya Tuhan Yesus. Lalu, nah bos saya ini bukan orang Kristen. Lalu, ya sekarang saya mau ngaku dosa. Apa yang kamu lakukan? Maaf kok, saya 4 tahun setengah korupsi. Tuh, bos saya dengan mata sipitnya langsung melihat, kaget. Jadi, kamu mau apa? Kok, saya mau dibaptis minggu depan. Jadi saya mau mengaku kesalahan saya. Berapa kamu korupsi selama 4 tahun setengah? Enggak tahu kok, terlalu banyak. Yang pasti itu rumah saya direnovasi dengan semua alat-alat rumah tangga, perabot rumah tangga. Itu rumah mama saya. Semuanya itu. Bos saya diam melihatin, aduh saya gemeter luar biasa. Kemudian saya bilang, kok saya mau bayar. Saya mau bayar. Dengan apa kamu bayar? Pokoknya potong tiap bulan. Sampai kapan? Sampai engkau bilang lunas baru saya selesai bayar. Bos saya bilang, ini Kristen? Matanya melotot. Saya lihat, iya kok. Ini Kristen? Iya kok. Ini Kristen? Iya kok, saya Kristen, saya percaya Tuhan Yesus. Gemeter luar biasa. Ini Kristen? Ya kok, ampuni saya mau bayar. Saudara, bos saya berdiri dan bilang begini, sambil geleng-geleng kepala. Selama hidup saya, baru kali ini saya melihat orang paling bodoh sedunia. Kalau kamu enggak cerita, kita semua enggak akan pernah tahu bahwa kamu korupsi. Saya jawab, iya kok, tapi saya percaya Tuhan Yesus, saya harus bertanggung jawab. Kemudian, bos ini bilang, karena Tuhan Yesus kamu. Sekarang, hutangmu lunas. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Betapa susahnya kita menyelesaikan dosa. Malu, apalagi harga diri tinggi. Oh, nanti dulu. Tapi biarlah kerendahan hati Kristus menjadi teladan buat kita. Untuk membuat kita bisa menang atas dosa dan tidak melakukan dosa lagi. Kita jangan lagi berkanjang dalam dosa supaya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, selama berbulan-bulan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saya sudah bicara dengan bos dan bos pun tidak pernah cerita kepada istrinya. Sampai sekarang keluarga saya, teman-teman di perusahaan gak ada yang pernah tahu, saudara-saudara. Tapi hari ini saya mau menceritakan malu saya. Kenapa saudara? Supaya kita bisa menang atas dosa. Siapa yang gak mau, saudara-saudara? Tapi saya mau kita menang. Hari ini saudara, kalau saudara masih berkanjang dalam dosa, gak ada orang yang tahu, saudara-saudara. Mari kita selesaikan. Kita berkata, saya mau menang Tuhan. Karena Tuhan yang sudah bangkit, Dia akan memberikan kuasanya. Karena Tuhan yang sudah bangkit, ketika kita mau bertanggung jawab, ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan di situ, saudara-saudara. Dan saya mengalami kemenangan. Mungkin saudara waktu penyelesaian enggak ada yang enggak sebaik bos saya, tapi tangan Tuhan tetap ada untuk kita. Saudara-saudara. Dan yang ketiga, ketika Tuhan yang sudah mati
dengan dalam kerendahannya hatinya itu dan bangkit memenangkan kita. Apa yang dapat kita berikan untuk Tuhan? Saudara-saudara, ada lagu dari PPK, jadi jadul lagi nih. Lagunya begini. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan. Lupa. Kita langsung ref. Nyawaku diberikan padamu, apa kau beri padaku? Tuhan Yesus bertanya, nyawaku berikan padamu, apa kau beri padaku? Saudara-saudara, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Ketika Tuhan dengan kasih setianya, ketika Tuhan dengan pengorbanannya, ketika Tuhan dengan penderitaannya, ketika Tuhan melepaskan haknya, ketika Tuhan bercucuran darah mati perlahan-lahan demi kita. Bukan karena dia terpaku di kayu salib maka dia mati, tapi karena dia sayang kita. Dia cinta kita, dia mati untuk kita. Apa kau beri bagiku, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam 1 Korintus 5 ayat 58 dikatakan layanilah Tuhan. Ya, layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika Tuhan bertanya, apa kau beri padaku? Apa yang ada pada kita? Oh, mungkin saudara mikir, wah Wo emang gak bisa apa-apa. Nyanyi gak bisa, not juga gak bisa. Betul. Suara juga apalagi udah tua, jadi semakin hari semakin fales. Mau main keyboard, main gitar, Wo emang gak bisa. Saudara, saya juga gak bisa. Jangankan main keyboard, nyanyi aja kalau sendiri pasti nadanya fals dan ketukannya hilang. Makanya kemarin deg-degan pisan. Waktu semua gak ada yang bantuin saya nyanyi. Lagu apa kemarin saya lupa itu. Gak bisa nyanyi saudara. Dan ketukannya pun gak benar. Pasti Bu Wanda gemeteran itu. waktu ngiringi saya karena saya gak bisa nyanyi dan gak bisa not. Saudara-saudara, tapi saya mau nyanyi untuk Tuhan. Maka saya jadi anggota KUR sejak usia tahun 91 sampai sekarang tahun 2024, berarti saya 33 tahun jadi anggota KUR sampai sekarang. Dari hamba Tuhan muda yang cantik sampai pensiunan tua dan jelek, saya tetap melayani Tuhan. Nyanyi saudara-saudara. Jadi di hadapan Tuhan kita teh cantik. Nah saudara, jangan berpikir kalau saya punya maka saya berikan kepada Tuhan. Jangan kalau berarti nggak punya kita. Tapi yang kita punya, apa yang kita punya itu kita berikan untuk Tuhan. Jangan lihat orang. Kalau lihat orang, aduh, kalau saya punya emas 1 kilo pasti saya kasih ke gereja. Karena nggak punya jadi nggak ngasih, betul nggak? Jikalau. Tapi saudara, tahun 95 saya jadi pembina guru sekolah minggu. Dari muda sampai tua sekarang masih jadi pembina guru sekolah minggu. Ada seorang pemuda datang kepada saya, ini belum menikah nih. Dia datang dan berkata gini, saya mau jadi guru sekolah minggu katanya. Saudara, kalau ada orang datang kepada saudara nih hamba-hamba Tuhan nih. Coba kalau ada pemuda atau pemudi itu datang, saya mau jadi guru sekolah minggu, apa pikiran saudara? Karena saya masih muda, saya bilang gini, ini orang gak ngaca, gak bisa ngomong kok menjadi guru sekolah minggu. Kan kalau jadi guru kan harus ngomong, itu adalah salah satu modal. Kalau gak ngomong kumaha caranya ngajar, betul gak? Tapi ini dia mau jadi guru, saya rasa aduh kamu teh harus ngaca, tapi karena saya bukan Tuhan, saya nggak punya hak untuk tidak kamu teh nggak cocok jadi guru sekolah minggu. Enggak,
Boleh, kata saya. Tapi kamu harus ikut pembinaan guru. Waktu jadi pembinaan itu selama 3 bulan itu. Tiap Kamis kita bina selama 1,5 jam. Itu nanti setelah dikasih bimbingan, metode mengajar, cara menangani anak, temperamen anak dan sebagainya ceritanya. Waktu udah selesai, itu ada praktek cerita. Itu si guru, calon guru ini nyanyi, bacanya juga begini dia. Kata saya, tolong baca. Dia baca, hai maut di mana? Sangat kira-kira begitu, saudara-saudara. Kemudian kan suruh cerita di depan guru. Semua guru-guru cerita, yang baru ini semua cerita, dia juga cerita. Nah, kalau dia lulus cerita ini ujian cerita, maka dia boleh ngajar. Tapi kalau nggak lulus, nggak boleh ngajar. Saya cuma jadi pengajar, tapi saya nggak boleh nilai. Yang nilai itu guru yang lama ceritanya. Waktu itu sekolah minggu lagi banyak-banyaknya di Mesias. Jadi ada 22 guru. Semuanya lagi nungguin ini Lause mau cerita. Kemudian cerita. Yang lain sudah lulus gitu ya. Nah, itu guru dikasih kertas 1, kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus nilai lulus atau tidak, cuma itu. Nah, saudara-saudara, akhirnya nih Lause ini mulai cerita. Adik-adik, adik-adik, terus dia hilir mudik. Adik-adik, terus selama 8 menit. Kita semua diam, bayangkan. Itu guru-guru sudah nengok lagi ke saya, tapi saya diam, saya mau tunggu supaya dia malu, maksud saya begitu ya. Saya buat dia malu begitu kira-kira, supaya dia jangan jadi guru itu jahat. Jangan ditiru nih ya. Lause muda, guru hamba-hamba Tuhan muda, jangan ditiru. Tapi itu saya, betul. Kemudian 8 menit akhirnya dia tetap adik-adik, enggak ada satu kata pun tentang firman Tuhan. Enggak satu kata pun Yesus disebut. Cuma adik-adik selama 8 menit. Akhirnya oke, Wan, selesai sudah. Ya, silakan guru-guru kasih nilai. Awan Jaya, ini namanya Awan Jaya. Saya sudah minta izin ke Lause Awan Jaya. Ya, jadi saya sebut namanya supaya nanti Bapak Ibu kalau ke GKI Mesias penasaran orangnya yang mana tuh Awan Jaya, boleh lihat, boleh cari. Sekarang sudah jadi majelis. Ceritanya Awan Jaya duduk. Saya pikir pasti ini enggak lulus. Mulai dibuka 1, enggak ada kelebihan kekurangan, enggak ada. Di tengah-tengah lulus. Dalam hati ini guru bener nggak bisa nilai. 1 lulus, dibuka lagi 2 lulus. Padahal mereka nggak saling kompromi loh, kan duduknya di depan saya. Tapi itu kertas semua sama, nggak ada penilaian kelebihan atau kekurangannya. Yang ada adalah nilai lulus dan 22 kertas itu lulus. Saudara-saudara, karena guru menyatakan lulus, saya nggak bisa apa-apa. Gila bener kata begitu ya saudara. Akhirnya Awan Jaya masuklah jadi guru sekolah minggu. Saya mikir-mikir ditaruh di mana? Iya teh si Awan, si Gagap teh gitu ya. Akhirnya udah aja lah ditaruh di Batita. Batita itu umur 1 hari sampai 3 tahun. Di Mesias itu dulu, kalau sekarang ada babysitter banyak. Dulu gak tahu kumaha itu ibu-ibu nitipin anak, ada yang umur seminggu, ada yang sebulan, kasih susu, kasih popok, kasih itu tempat tidurnya gitu. Semua dikasih ke guru. Nah, makanya guru Batita paling banyak dikasih aja. Mama papanya kebaktian. Jadi saya pikir udah Awan jadi pengasuh aja gitu. Saudara, sebulan kemudian anak saya juga kebenaran di situ. Umurnya 2 tahun. Jadi saya tanya Yosia, kok Lause mana yang paling kamu sayang? Dia jawab Lause Awan. Saya kaget. Kok Lause Awan? Kemudian akhirnya saya tanya ke beberapa anak yang sama-sama sebaya dengan anak saya itu. Siapa yang paling kamu sayang? Lause Awan. Semuanya Lause Awan. Saya penasaran. Kenapa? Terus ada guru, ketua gurunya, ketua komisi sekolah minggu namanya Lina.
Si Awan ngapain aja di kelas? Ih nggak bisa diceritain, ibu masuk aja katanya begitu. Jadi akhirnya saya bilang oke. Hari itu saya masuk, kebetulan Awan lagi duduk di belakang pintu. Saya lihat, tuh lagi gendong bayi. Terus cerita si ini cerita siapa guru lain cerita dia gendong gitu. Tiba-tiba ada satu anak nangis. Waktu anak itu nangis, wah saya lari cepet-cepet. Waktu saya lari, aduh harumnya luar biasa. Ada sesuatu yang tercium dari bayi ini. Tahu saya udah punya anak, tapi saya aduh kumahanya. Semua lausa-lausa juga aduh takut pisan. Itu anak nangis, tiba-tiba Awan Jaya dia lepaskan itu anaknya yang sudah tidur, dia ambil itu anak yang nangis. Kemudian dia bawa ke kamar mandi, dia buka pempesnya, dia bersihkan. Ya, tahu apa yang dilakukan nih sama hamba Tuhan di pintu? Wan, bisa Wan? Coba bayangkan, peneke. Tapi itu saya itu. Saudara, kemudian si Awan langsung, Lausa Awan langsung beresin selesai. Tiap pagi itu Lausa Awan, dia 6:30 udah ada di gereja, berdiri di pintu gerbang, satu-satu dia peluk. Yesus sayang kamu, dia peluk. Yesus sayang kamu, dia peluk. Semua anak dia peluk, saudara-saudara. Bayangkan. Jadi saya bilang, oh benar Tuhan bisa pakai apa aja begitu ya. Nah setelah 3 bulan, tiba-tiba ketua komisi sekolah minggu bilang, Bu itu si Awan udah 3 bulan. Dia mau diapain? Kata saya bilang, ya harus cerita loh dia. Kamu gak mikir apa? Dia tuh kan gak bisa ngomong. Ibu gak adil katanya. Saya seperti ditampar. Hamba Tuhan kok begitu lihat kalah sama ketua sekolah minggu. Jadi apa boleh buat, kan malu. Wan sini Wan. Besok minggu kamu cerita ya. Saya pasti yakin benar. Takut. Dia bilang Pak siap, begitu matanya sampai melotot, kegirangan. Gila bener gila rasanya. Begitu ya saudara, gila enggak? Gila bener betul enggak? Kepikir enggak? Kumaha carana, mau ngomong aja susah, mau ngajar lagi. Ceritanya hari Minggu saya bilang ke guru-gurunya, nih saya mau sembunyi di balik pintu. Jangan kasih tahu bahwa saya ada, biar saya melihat Awan ceritanya kayak apa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kemudian setelah lausanya berdoa selesai, anak-anak kan di lantai itu duduknya. Tiba-tiba dia dari belakang merangkak, ngerondang begitu ya. Dia langsung berteriak, mbe. Dia jadi embe. Dia cerita tentang domba yang hilang itu. Dia cerita selama 8 menit. Saudara-saudara enggak gagap. Dan sampai selesai baru dia gagap lagi. Kita melihat sekali betul-betul itu mujizat Tuhan terjadi saudara-saudara. Jadi setiap kali cerita dia bisa cerita tanpa gagap dan setelah itu dia gagap lagi. Begitu seterusnya saudara-saudara. Sampai pada akhirnya ketika dia sudah punya anak 2, saya baru sadar, kayaknya si Awan ini ada sesuatu nih yang berbeda. Saya panggil istrinya namanya Helmi. Mi, kamu lihat gak Awan ada perubahan loh. Ini udah 9 tahun jadi guru nih. Pokoknya jadi guru dia bisa cerita dan kemudian gagap lagi begitu. Jadi saya panggil, Wan tolong baca Wan di depan istrinya. Dia kemudian baca, kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan. Si Koko sembuh. Padahal gak tahu sembuhnya kapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini salah satu contoh. Banyak sekali contoh di jemaat. Orang-orang yang kita enggak pandang. Ya saudara, tapi dia berkata, Tuhan saya mau melayani engkau. Ini saya Tuhan walaupun saya enggak bisa ngomong. Ini saya Tuhan walaupun saya tua. Oh ini saya Tuhan walaupun saya enggak bisa apa-apa. Tuhan pakai saya. Orang-orang seperti itu saudara, ada yang tukang tenongan, bisa bawa jiwa. Bukan menginjil, Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita diselamat, enggak pernah. Bilang, ayo ke gereja yuk, nggak mau diseret saudara-saudara, sampai kaget. Kok orangnya yang udah ke gereja teh nggak mau lagi, nggak ke gereja terus saudara-saudara. Sampai kayak begitu. Jadi hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, biarlah kerendahan hatinya, pikiran dan perasaan Kristus itu membawa kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan
saya mau dipakai Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat setelah kematian masih ada kehidupan. Bagaimana dengan saudara kita? Apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan? Mungkin engkau emak kita, papa mama kita, atau pasangan kita, atau anak-anak kita. Hari ini saudara-saudara, jangan kita berkata, Tuhan terima kasih, saya bahagia pisan sudah dimenangkan Tuhan dan saya diselamatkan. Kita tidak menangisi saudara-saudara kita. Hari ini saudara, kita jangan hanya jadi penonton. Kita juga gak bisa, saya juga gak bisa itu main piano, tapi saya bisa nyanyi walaupun nadanya nggak benar, fals. Tapi kalau lagi kuru begini kayak suara malaikat loh saudara-saudara, dimampukan sama Tuhan. Demikian juga setiap kita. Hari ini mari kita berpikir dan bertekad, Tuhan saya mau melayani. Dengan apa? Berdoa. Apa yang saya punya? Bukan nanti kalau saya punya, tapi apa yang saya punya hari ini Tuhan. Saya mau menjadi pelayan Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bangga menjadi anak Tuhan. Karena menjadi anak Tuhan kami menikmati kemenangan. Dan kami menikmati hidup yang spektakuler. Bagaimana Tuhan ada dan kami diizinkan untuk melihat bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami dengan segala sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Terima kasih Tuhan, biarlah gerejamu di tempat ini Tuhan, bukan hanya beberapa orang yang bekerja, tapi semua bukan jadi penonton, tapi kami bisa bekerja sama seperti sarang tawon yang saling bahu membahu, saling menolong, saling menopang, saling melayani satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya Tuhan dimuliakan, jemaat Tuhan bertumbuh dan berkembang, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Gosyuli atas firman yang sudah disampaikan. Tuhan berkati. Dan biarlah firman dan kesaksiannya memberi kita kekuatan dijalankan hari-hari kehidupan kita di jalan kebenaran Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk menulis tantangan dan kerinduan untuk melayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa waktu mari kita bersama-sama menulis tantangan dan kerinduan kita dalam hidup bergereja pada kartu yang sudah dibagikan di awal, ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah selesai menulis tantangan dan kerinduan kita pada kartu tersebut, kita akan bersama-sama mendoakan. Doa ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Gosyuli. Setelah itu, kartu tersebut akan bersama-sama kita tempelkan pada salib yang sudah tersedia di depan. Tujuan dari penulisan dan penempelan kartu tersebut adalah mengajak setiap kita untuk menyatakan kesulitan dan kerinduan dalam melayani Tuhan sebagai wujud dari kerendahan hati kita. Silakan Bapak Ibu bisa dituliskan. Saya kasih waktu untuk kita menulis sebelum nanti didoakan oleh Ibu Pendeta Gosyuli. Apakah Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan?
atau alat tulis? Kalau ada silakan angkat tangan. Petugas akan membantu kita. Di depan ada. Nanti setelah didoakan, kita akan menaikkan satu pujian, dan nanti ada hamba Tuhan yang akan mengarahkan kita pada saat kita menempelkan di salib, biar kita bisa tertib dan rapi untuk melaksanakannya. Yang kita tulis merupakan komitmen kerinduan kita untuk dapat mengatasi setiap tantangan di dalam kita melayani, dan tentunya kita mau serahkan kerinduan kita itu kepada Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama berdoa, akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Gosyuli. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, silakan sekali lagi saudara membaca komitmen yang sudah saudara tulis. Mari kita naikkan doa komitmen kepada Tuhan. Bukan hanya saat ini ketika kita menulis kita berjanji, tapi sungguh-sungguh kita mau melaksanakannya dalam hidup tiap-tiap hari. Kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, banyak hal yang tidak dapat kami sampaikan. Begitu banyak persoalan hidup yang membuat kami memikirkan diri sendiri. Tuhan, pada saat ini Engkau melihat hati anak-anak-Mu yang berkata secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani-Mu. Engkau lihat, Engkau tilik satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberkati, sehingga tulisan itu bukan hanya berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh tertanam dalam hati anak-anak-Mu, menjadi janji, menjadi komitmen untuk melayani Tuhan, menjadi janji, menjadi komitmen untuk hidup di hadapan Tuhan dengan pola pikir dan perasaan seperti Kristus dengan kerendahan hatinya. Tuhan, berikan kemampuan sehingga nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan setiap jemaat-Mu, Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan, komitmen mereka masing-masing anak-anak-Mu ini Tuhan meteraikan, sehingga setiap anak-anak-Mu dimampukan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mengutamakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi melalui kehidupan kami. Orang-orang yang tidak mampu sekalipun Tuhan mampukan, apalagi
anak-anak-Mu yang mampu. Biarlah Tuhan berikan kerinduan bagi jemaat Tuhan yang mampu, yang merasa punya segala-galanya, tapi tidak mau melayani. Oh Tuhan, tolong saat ini Engkau rengkuh pundaknya, Engkau jamah hatinya, supaya sungguh-sungguh pada malam hari ini, sama-sama apakah mereka yang tidak punya apa-apa rasanya dan yang punya apa-apa rasanya, sama-sama menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan gereja GKIM Saron Cirebon menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sebelum kita menempel komitmen kita akan menaikkan pujian. Biarlah pujian ini menjadikan doa permohonan kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, inilah hidupku. Kita menyanyikan bersama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu Tuhan. Menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan Tuhan, ini kerinduanku. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita akan mulai dari depan.
komitmen kita ini adalah bentuk penyerahan kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Dan kita percaya Tuhan juga akan melakukan bagiannya untuk terus menyertai kita, memimpin kita, dan menolong sepanjang kehidupan kita. Biarlah kerinduan kita ini diwujudkan dengan kehidupan kita di tengah-tengah Tuhan percayakan dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tempat pekerjaan, di dalam pelayanan di gereja. Biarlah seluruh itu kita mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah komitmen kita, inilah kerinduan kita. Biarlah kuat kuasa Tuhan memampukan kita untuk menjalankan dan mewujudkan impian kita, harapan kita, doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Kita tahu kita manusia yang lemah dan terbatas. Untuk itu kita mau gantungkan semua, kita mau percayakan kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Memang kita tahu salib bukan aksesoris. Salib itu bukan hanya palang kayu, tetapi salib adalah tempat hukuman bagi orang yang terkutuk, bagi orang yang berdosa. Tetapi semuanya itu bukan kita yang menerimanya, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita dan memberi dirinya mati tergantung di atas kayu salib sebagai tebusan bagi setiap kita. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, Masa depanku menjadi milikmu Tuhan. jadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Jadimu Tuhan seluruh hidupku, bagai
bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberi persembahan. Dalam kesempatan ini ada 2 kantong persembahan yang akan diedarkan. Yang berwarna merah itu untuk kas gereja, dan yang berwarna biru itu untuk persembahan kita kepada sinode. Dasar persembahan terambil dari Mazmur nomor 54 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kantong persembahan akan diedarkan dan kita akan naikkan pujian, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, raga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa roh, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, yang teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya.
Mari kita bersatu, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan telah pertemukan kami di dalam ibadah Paskah pada sore ini. Kami juga bersyukur kami mendapat kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami nikmati menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk melakukan setiap perjalanan kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur berterima kasih untuk hamba-Nya yang telah menggumulkan, menyampaikan, dan memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu Ibu Pendeta Emeritus Gerswili, dimanapun dia melayani. Di situ banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur sepanjang minggu ini Tuhan telah memberkati gereja kami di dalam pelayanan program gereja kami, khususnya dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28. Pekan doa telah kami lewati dengan pertolongan Tuhan. Dan Jumat Agung pada tanggal 29, ibadah kami juga Tuhan sertai, Tuhan tolong, dan kami percaya Tuhan telah memberkati kami. Dan pada tanggal 30 juga Tuhan sertai jalan salib yang kami percaya itu membawa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, semakin kami rindu untuk memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan pada hari ini kami juga bersyukur karena Tuhan telah menyertai, memberkati ibadah Paskah pada sore ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu kepada setiap kami. Saat ini kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, di dalam segala pergumulan tantangan kehidupan kami, atau kami sedang menikmati kesuksesan, keberhasilan, dan juga kejayaan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau taruh ke dalam tangan kasih-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga melalui mulut bibir kami, kehidupan kami senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai dan menjawab setiap pergumulan tantangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang sempurna kepada kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami satu dengan yang lain akan pulang dan berpisah ke rumah kami masing-masing, kami juga rindu mendapat berkat daripada-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Amin. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Kau besar. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan.
Saudara-saudara pulanglah ke rumah masing-masing, jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, rahmat, sukacita dan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, jemaat dipersilakan duduk.